Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 458. Dev juga mundur lagi dan lagi, tetapi segera dia distabilkan oleh suatu kekuatan. Bahkan Aegon yang terbang terbalik pun melayang di udara dan perlahan jatuh. Ternyata Vanessa lah yang menggunakan metode formasi untuk menstabilkan Dev dan Aegon. Kau bukan lawan dari penguasa istana ke-10. Dev melihat lengan kanan Aegon yang retak dan berkata dengan penuh syukur. Aegon tersenyum acuh tak acuh dan berkata, ada beberapa hal di penguasa istana ke-10 ini yang bahkan tidak bisa dilawan oleh tubuhku. Saya tidak tahu apakah Tuan Chen dapat memberi saya lebih banyak hadiah atas pukulan ini? Dev terkejut, lalu tersenyum dan berkata, apakah kau di sini hanya untuk hadiah? Dalam hal ini, setelah pergi dari sini, saya akan menghadiahi Anda dengan 5.000 batu roh peri. What, hanya 5.000? Aegon bertanya. Kenapa? Tidak menginginkannya? Dev tersenyum. Jika Anda memberikannya, tentu saja saya menerimanya. Aegon mengangguk lagi dan lagi. Baelish dan yang lainnya, di sisi lain, wajah mereka menjadi serius, dan kekuatan penguasa istana ke-10 sedikit di luar dugaan mereka. Hanya kalian sampah kecil, apakah kalian layak bertarung denganku? Penguasa istana ke-10 melirik semua orang dan berkata dengan menghina. Dev memandang penguasa istana ke-10 dengan dingin, dan pedang pembunuh naga di tangannya terus membuat semburan nyanyian naga. Apakah aku layak bertarung denganmu atau tidak? Aku tidak akan tahu sampai aku mencobanya. Semua jenis kekuatan di tubuh Dev bergegas. Saudara ipar, kau tidak memberitahuku tentang hal baik semacam ini, itu membuatku sangat sulit untuk menemukannya. Pada saat ini, suara Kaizen terdengar, dan kemudian Kaizen berjalan perlahan. Waduh, mengapa kau ada di sini? Dev sedikit terkejut. Aku khawatir kau akan bertarung, saya khawatir kau akan membunuh orang ini terlalu cepat, jadi biarkan saya melakukannya. Kaizen tersenyum. Kakak ipar keempat, kau harus berhati-hati, kekuatan orang ini di atasmu. Dev mengingatkan Kaizen. Aku tahu, tapi jika kau bisa melompat dalam bertarung, mengapa aku tidak bisa? Kaizen berpura-pura dipaksa. Setelah melihat ini, Dev memutar matanya tanpa daya. Orang ini telah tiba saat ini, dan dia masih berpura-pura dipaksa. Penguasa istana ke-10 memandang Kaizen dengan ekspresi dingin di wajahnya dan berkata, Pangeran keempat, apakah kota matahari dan bulanmu akan menjadi musuh 10 istana? Jangan menggunakan seluruh istana, kamu hanyalah penguasa paling sampah dari 10 istana, bisakah kau mewakili 10 istana? Kaizen mencibir. Jangan pikir aku takut dengan kota matahari dan bulanmu, jika kau menggangguku, maka aku akan membunuhmu juga. Penguasa istana ke-10 dipermalukan dan berkata dengan kemarahan di wajahnya. What, bunuh aku? Itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan itu. Setelah Kaizen selesai berbicara, dia merentangkan telapak tangannya. Terlihat guntur dan kilat terbentuk di telapak tangan Kaizen, lalu guntur dan kilat menghantam udara. Aula utama runtuh tiba-tiba di bawah guntur dan kilat dalam sekejap. Untungnya, orang-orang ini semuanya adalah master dan tidak terluka oleh istana yang runtuh. Itu hanya masalah sesaat, seluruh tubuh Kaizen penuh dengan guntur dan kilat, dan aura guntur dan kilat yang menakutkan memenuhi sekelilingnya. Melihat pemandangan ini, semua orang di istana ke-10 tampak serius. Asal-usul guntur dan kilat, saya tidak menyangka saudara ipar laki-laki keempat memiliki sesuatu. Dev tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut ketika dia melihat asal-usul guntur dan kilat di sekujur tubuh Kaizen. Tidak heran Kaizen berani melawan penguasa istana ke-10. Tuan Chen, pangeran keempat ini memiliki guntur surgawi. Ini seharusnya diperoleh dari tangga ke langit. Itu bukan sumber guntur dan kilat biasa. Baelish di samping berbisik. What, guntur surgawi? Mungkinkah masih ada badai petir di tangga menuju langit? Dev berkata dengan heran. Dev Chen berpikir bahwa tujuan menaiki tangga surgawi adalah agar dapat naik ke alam surgawi tanpa menembus alam. Jika seseorang tidak menembus alam, bagaimana mungkin kesengsaraan guntur datang? Tuan Chen, guntur surgawi ini lebih menakutkan daripada badai petir. Di ujung setiap lantai tangga, guntur muncul. Hanya setelah pembaptisan guntur surgawi Anda dapat memasuki level berikutnya.
Melihat guntur surgawi di tubuh pangeran keempat, seharusnya guntur surgawi di tingkat kelima. Selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat orang mengeluarkan guntur surgawi dari tangga ke surga, dan saya tidak tahu metode apa yang digunakan pangeran keempat ini. Bailis berkata dengan heran. Ketika Dev mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi tertarik. Jika guntur surgawi ini lebih menakutkan daripada kesengsaraan guntur, dapatkah dia juga mengubah guntur surgawi ini menjadi sumber kekuatannya sendiri ketika memasuki tangga ke surga? Dev menyaksikan guntur dan kilat Kaizen mengalir deras ke seluruh tubuhnya, dan tiba-tiba berkata kepada penguasa 10 kuil, langit bergulung dengan guntur. Kamu sangat takut. Anda ditutupi sampah. Kamu sangat takut dengan guntur yang menggelegar di langit, itu akan menghancurkanmu. Aku takut kentut. Aku tidak takut sama sekali. Penguasa istana ke-10 mendengus dingin, ekspresinya seperti biasa, seolah-olah dia sama sekali tidak takut dengan apa yang disebut guntur surgawi milik Kaizen. Kaizen tiba-tiba melangkah maju, dan kemudian guntur dan kilat membumbung ke langit dari dalam dirinya. Dalam sekejap, seluruh aula diselimuti guntur dan kilat. Setelah melihat ini, Dev dan yang lainnya mundur, menjauh dari area guntur dan kilat. Lumayan, keterampilan mengukir serangga. Penguasa istana ke-10 mendengus dingin, dan kemudian dengan lambaian telapak tangannya, bilah hitam tak berujung muncul, dan langit penuh dengan guntur dan kilat. Tetapi dengan bilah hitam ini, langit yang penuh dengan guntur dan kilat itu langsung terpotong dan menghilang. Sebuah kekuatan yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi tiba-tiba meletus. Seluruh bagian guntur dan kilat menghilang, dan sosok Kaizen terus mundur, dan butuh puluhan langkah untuk menstabilkan sosoknya. Setelah melihat ini, alis Dev sedikit mengerutkan kening. Ipar keempat, kau. Dev masih ingin membujuk Kaizen, tapi dia belum menyelesaikan kata-katanya. Tubuh Kaizen berubah menjadi guntur dan kilat, dan langsung menghilang di tempat yang sama. Setelah melihat ini, penguasa istana ke-10 tiba-tiba mengayunkan pedang hitam di tangannya ke depan. Desir. Wus. Sebuah cahaya hitam tiba-tiba jatuh dari langit, merobek kehampaan secara tiba-tiba, dan Kaizen yang berubah menjadi guntur dan kilat langsung dihancurkan oleh cahaya hitam ini. Sosok Kaizen terbang lagi, wajahnya sangat pucat. Dan telapak tangan penguasa istana ke-10 berbalik, dan bilah hitam di tangannya berubah menjadi kabut hitam, mengelilingi penguasa istana ke-10. Brengsek, sungguh senjata spiritual yang istimewa. Mata Kaizen penuh dengan rasa iri. Jelas, pedang hitam yang digunakan oleh penguasa istana ke-10 bahkan bisa berubah bentuk sesuka hati. Dapat dilihat bahwa pedang hitam sudah memiliki semangat instrumental, dan juga memiliki kearifan spiritual. Penguasa istana ke-10 memandang Kaizen dengan dingin, ternyata, guntur surgawi dari tangga ke langit tidak lebih dari itu. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Ipar keempat, apakah kau baik-baik saja? Dev bertanya pada Kaizen. Aku tidak akan mati, aku akan bertahan sedikit lagi, tidak masalah. Kaizen meludah dengan keras, menatap penguasa istana ke-10 dengan ganas. Baiklah, tunggu, ayo lakukan bersama dan hancurkan semua yang lain di istana ke-10. Dev berkata. Kaizen mengangguk, lalu berubah menjadi guntur dan kilat lagi, dan langsung menuju penguasa istana ke-10. Ketika Dev melihat ini, dia berteriak keras, lakukan, dan hancurkan yang lain di istana ke-10 terlebih dahulu. Ketika Bailis dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua mengambil tindakan satu demi satu, dan langsung pergi ke orang-orang di istana ke-10. Pangeran ke-10 mengerutkan kening dan berteriak. Semuanya, bersoraklah dan bunuh orang-orang ini. Ayah akan meminta penghargaan untuk kalian dari aula utama. Setelah pangeran ke-10 selesai berbicara, dia langsung menemui Dev. Dia masih mengerti prinsip kebenaran tangkap pemimpin dulu. Orang-orang ini semua dibawa oleh Dev. Selama Dev terbunuh, orang-orang ini secara alami akan hancur berantakan dan menghilang. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan melihat pangeran ke-10 datang langsung kepadanya, tertawa dalam hatinya. Hei bocah, aku takut padamu beberapa waktu lalu dan kau memang memberikan banyak tekanan, tapi hari ini, aku akan mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Setelah Dev selesai berbicara, mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya dan menebas.
Pedang pembunuh naga Dev menembus langit, pedang itu selincah naga, dan langsung menebas ke arah Pangeran ke-10. Meskipun Pangeran ke-10 bereaksi dengan cepat, bagaimanapun juga dia selangkah lebih lambat. Lengan kirinya tiba-tiba terpotong oleh aura pedang dari pedang pembunuh naga, dan darah menyembur keluar. Ah! Sialan! Pangeran ke-10 menjerit keras, terhuyung-huyung ke belakang, wajahnya langsung pucat seperti kertas. Anakku! Setelah melihat ini, penguasa istana ke-10 sangat marah. Matanya merah dan wajahnya yang awalnya tenang langsung terdistorsi. Pisau hitam di tangannya tiba-tiba bergetar, berubah menjadi petir hitam, dan langsung menuju Dev. Dev, brengsek, kau sedang mencari kematian. Suara penguasa istana ke-10 seperti guntur, mengguncang seluruh aula hingga bergetar. Dev merasakan niat membunuh yang mengerikan dari penguasa istana ke-10, dan hatinya sedikit terkejut, tetapi dia tidak bergeming, sebaliknya, dia mengepalkan pedang pembunuh naga dan menyambutnya. Wus! Dentang! Pedang pembunuh naga bertabrakan dengan bilah hitam, membuat benturan logam yang memekakkan telinga. Dev hanya merasakan mati rasa di lengannya, dan seluruh tubuhnya terguncang mundur beberapa langkah, tetapi penguasa istana ke-10 tetap tidak bergerak, jelas jauh lebih unggul dari Dev. Tuan Chen, berhati-hatilah. Setelah melihat ini, Vanessa segera menggerakkan tangannya, membentuk segel, dan dia mengucapkan mantra di mulutnya. Dalam sekejap, sebuah formasi terbuka di bawah kakinya, dan runi yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di udara, berubah menjadi tirai cahaya, menyelimuti Dev di dalamnya. Formasi ruang kosmos melindungi tubuh. Vanessa berteriak pelan, dan kekuatan formasi langsung memberkati tubuh Dev, menyebabkan auranya meroket dan kekuatan auranya meningkat pesat. Penguasa istana ke-10 mendengus dingin, dan pedang hitam di tangannya melambai lagi, dan cahaya pedang hitam menyapu seperti badai yang dahsyat. Dengan bantuan kekuatan formasi, Dev nyaris masih tidak bisa melawan serangan penguasa istana ke-10, dan setiap kali pedang bertabrakan, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang menghantam tubuhnya. Dentang! 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 Pedang pembunuh naga dan bilah hitam terus bertabrakan, percikan api berceceran di mana-mana, sudut mulut Dev berdarah, darah mengalir di gagangnya, tapi dia masih menggertakkan gigi dan bertahan. Hei bocah, jika kau tidak bisa melawannya, biarkan aku bermain dengannya. Saat ini Raja Iblis Awan Merah berbicara. Senior, jangan khawatir, aku bisa bertahan. Dev berkata. Alasan mengapa Dev begitu percaya diri untuk datang ke istana ke-10 untuk mencari masalah juga karena keberadaan Raja Iblis Awan Merah ini. Pada akhirnya, jika dia tidak bisa menahannya, dia akan membiarkan Raja Iblis Awan Merah mengendalikan tubuhnya dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Tuan Chen, tunggu. Suara Vanessa datang dari belakang, dan kekuatan formasinya terus disuntikkan ke tubuh Dev untuk membantunya melawan serangan penguasa istana ke-10. Akhirnya, dalam tabrakan yang sengit, bilah hitam penguasa istana ke-10 mengeluarkan suara yang tajam, dan retakan muncul di bilah hitam itu. Wajah penguasa istana ke-10 berubah, dan sebelum dia bisa bereaksi, aura pedang dari pedang pembunuh naga telah mengenai lagi. Perang! Di bawah serangan pedang-pedang naga yang kejam, pedang hitam itu akhirnya tidak tahan dan hancur total. What? Penguasa istana ke-10 melihat pecahan pedang hitam di tangannya dengan kaget, matanya penuh ketidakpercayaan. Pedang hitam ini adalah senjata spiritual kelahirannya, dan itu dihancurkan oleh pedang pembunuh naga Dev. Dev, beraninya kau menghancurkan senjata spiritualku? Penguasa istana ke-10 meraung, auranya tiba-tiba meroket, dan sosok Dharma setinggi 100 kaki muncul di belakangnya. Sosok itu memiliki wajah yang mengerikan dan kapak raksasa di tangannya, seolah-olah akan menghancurkan segalanya. Sosok Dharma, hancurkan para dewa dunia. Penguasa istana ke-10 berteriak pelan, dan kapak raksasa di tangan sosok Dharma tiba-tiba terayun ke bawah, dan dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dia langsung menuju Dev. Dev merasakan kekuatan yang menakutkan dan terkejut, tetapi dia tidak bergeming. Sebaliknya, dia mencengkeram pedang pembunuh naga dan menyambutnya. Kekuatan naga. Dev berteriak pelan, dan cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari pedang pembunuh naga,
dan seekor naga emas terbang keluar dari tubuh pedang dan langsung menuju sosok Dharma penguasa istana ke-10. Boom! Duar! Naga itu bertabrakan dengan kapak raksasa, membuat suara yang menghancurkan bumi, dan seluruh aula bergetar hebat, seolah-olah seluruh dunia akan runtuh kapan saja. Pertempuran antara Dev dan penguasa istana ke-10 memasuki tahap yang sangat panas, kekuatan kedua belah pihak terus bertabrakan, dan seluruh ruang bergetar. Vanessa berada di samping untuk mempertahankan formasi dengan seluruh kekuatannya, membantu Dev melawan serangan penguasa istana ke-10. Kita harus menang. Vanessa bergumam di dalam hatinya, dan kekuatan formasi di tangannya terus-menerus disuntikkan ke tubuh Dev untuk membantunya melawan kekuatan mengerikan penguasa istana ke-10. Pertempuran berlanjut, dan hasilnya belum diputuskan, tetapi mata Dev menjadi lebih bertekad. Dia tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang mempercayainya. Bailis dan yang lainnya mengikutinya tanpa peduli dengan bahaya. Bahkan jika orang-orang ini hanya mencari keuntungan, mereka mungkin bisa bertarung sampai mati bersamanya di istana ke-10 ini, mereka akan menjadi saudara laki-lakinya. Dev menarik napas dalam-dalam, berbagai kekuatan di tubuhnya melonjak dengan deras, dan cahaya keemasan pada pedang pembunuh naga menjadi lebih menyilaukan. Dia melompat tiba-tiba, sosoknya seperti secepat kilat, dan langsung menuju sosok Dharma penguasa istana ke-10. Keras dan kuat. Wus. Tubuh fisik Dev kini telah ditempa dan diperkuat, dan dia masih memiliki pelindung tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Selain itu, Vanessa juga membantu. Meskipun sulit dan kaku, Dev tahu bahwa hidupnya tidak akan dalam bahaya. Bergemuruh. Blaar. Duar. Tiba-tiba, semua orang hanya merasakan gelombang kejut yang mengerikan meletus dari tengah, mengguncang semua orang lagi dan lagi. Sosok Dharma penguasa istana ke-10 meledak, berubah menjadi gelombang kejut. Dev juga terguncang lagi dan lagi oleh gelombang kejut, seolah-olah tubuhnya tertindas oleh gunung besar. Ketika Vanessa melihat ini, dia terus merapal mantra untuk menahan tubuh Dev. Pada saat ini, Vanessa sudah berkeringat dingin. Sosok Dev baru saja stabil, dan pedang pembunuh naga di tangannya diayunkan lagi. Boom! Duar! Cahaya pedang meledak, dan Dev terbang lagi. Di depan penguasa istana ke-10, Dev mencoba yang terbaik, tetapi tidak ada cara untuk mengalahkannya. Saat Dev terbang terbalik, dia terbungkus kekuatan lembut, dan tubuhnya langsung stabil. Dev tahu bahwa ini adalah mahakarya Vanessa. Jika Vanessa tidak berada di pihak yang membantu, Dev mungkin tidak akan bisa melawan penguasa istana ke-10 sekarang. Penguasa istana ke-10 tampak serius, dan tidak lagi menunjukkan penghinaan sekarang. Terlihat bahwa tangan kanan penguasa istana ke-10 telah terluka, dan darah terus-menerus menyembur keluar. Penguasa istana ke-10 memandang Vanessa dengan dingin, matanya penuh dengan rasa jijik dan niat membunuh. Jika bukan karena bantuan Vanessa, mungkin Dev sudah lama dikalahkan. Apa hubunganmu dengan Dev ini? Mengapa kau sangat membantunya? Penguasa istana ke-10 bertanya pada Vanessa. Vanessa tersenyum tipis, dia membayar. Saya bekerja keras, itulah hubungannya. What, dipekerjakan demi uang? Penguasa istana ke-10 terkejut, dan kemudian melirik orang lain. Apakah kalian semua? Yang lain tidak berbicara, tetapi mereka semua mengangguk. Siapa di antara mereka yang tidak mengambil batu roh peri Dev? Lalu berapa banyak sumber daya yang dihabiskan Dev untuk dapat mempekerjakanmu guna menangani aula ke-10ku? Penguasa aula ke-10 bertanya. Dia sangat ingin tahu tentang seberapa besar manfaat yang diterima orang-orang ini untuk melawan istana ke-10 miliknya. 10.000 batu roh peri, Aegon mengulurkan satu jari dan berkata. What, 10.000 batu roh peri? Penguasa istana ke-10 terkejut, dan kemudian tertawa terbahak-bahak, hahaha, itu konyol. Goblok, hanya 10.000 batu roh peri dapat membuat kalian bekerja untuknya. Saya dapat memberi Anda masing-masing 20.000 batu roh peri. Selama Anda meninggalkan istana ke-10, batu roh peri akan segera tiba. Mendengar kata-kata penguasa istana ke-10, Bailis dan yang lainnya sedikit terkejut. Jangan repot-repot menabur perselisihan. Tidak peduli berapa banyak yang kalian tawarkan kepada kami tidak akan pernah meninggalkan saudara ipar kami.
Kaizen tahu bahwa penguasa istana ke-10 menggunakan batu roh peri untuk memecah belah, jadi dia buru-buru berkata, orang ini memanggil Dev saudara ipar, tentu saja tidak mungkin dia mengambil 20.000 batu roh peri itu. Penguasa istana ke-10 mengabaikan Kaizen, tetapi mengalihkan pandangannya ke Vanessa, pikirkanlah. Selama Anda tidak membantu Dev, saya akan segera memberi Anda 20.000 batu roh peri. Jika Anda membantu saya akan memberi Anda 30.000. Penguasa istana ke-10 tahu bahwa keberadaan master formasi seperti Vanessa benar-benar memengaruhi Dev dalam bertarung. Dev melirik Vanessa, dia juga ingin tahu bagaimana Vanessa akan memilih. Bagaimanapun, mereka baru saling kenal beberapa waktu, dan mereka semua datang bersama untuk keuntungan. Saya orang yang berprinsip. Karena saya telah menerima batu roh peri dari Tuan Chen, saya harus membantunya sampai akhir. Vanessa berkata dengan dingin. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung berterima kasih kepada Vanessa, dan mengacungkan jempol dan berkata, Nona Hua, Anda orang yang terhormat. Penguasa istana ke-10 mengerutkan kening, giginya bergemerincing. Penguasa dari istana ke-10, apakah yang Anda katakan itu benar? Pada saat ini, 3 biksu berjubah hitam bertanya kepada penguasa istana ke-10. Oh ya, tentu saja, aku selalu menepati janjiku. Selama kamu tidak membantu Dev Chen dan meninggalkan aula ke-10, aku akan memberimu 20.000 batu roh peri. Penguasa aula ke-10 menepuk dadanya dan berjanji. Penguasa istana ke-10 menepuk dadanya dan berjanji. Bukankah kau baru saja mengatakan 30.000? Seorang biksu berjubah hitam bertanya. 30.000 per orang jika membantu saya membunuh Dev. Penguasa istana ke-10 itu berkata, berikan batu roh peri sekarang, dan kami akan lakukan. Seorang pria berjubah hitam memintanya untuk mengeluarkan batu roh peri terlebih dahulu. Kalian bertiga telah mengambil batu roh peri dari Tuan Chen, apakah kalian akan mengkhianati Tuan Chen? Setelah melihat ini, Bailis mengerutkan kening dan bertanya pada 3 biksu berjubah hitam. Lagi pula, ketiga orang ini juga ditemukan oleh Bailis, tetapi Bailis tidak mengetahui identitas sebenarnya dari ketiga orang ini. Setiap orang punya pendapat masing-masing. Aku harap rekan Taois Bailis dapat memahami bahwa 30.000 batu roh peri benar-benar sulit ditolak. Salah seorang biksu berjubah hitam berkata, jika kau berani menjadi musuh Tuan Chen, kau adalah musuhku. Dalam hal ini, jangan salahkan saya karena tidak bersikap sopan. Wajah Bailis murung, dan dia akan melakukan sesuatu pada ketiga orang itu. Braglin dan Vanessa juga siap beraksi. Karena pilihan mereka berbeda dengan 3 biksu berjubah hitam, mereka hanya bisa menjadi musuh. Tapi Dev mengulurkan tangannya untuk menghentikan Bailis, dan berkata dengan tenang, orang mati demi kekayaan dan burung demi makanan. Mereka juga membantu saya karena batu roh peri, dan mereka juga membantu istana ke-10 untuk batu roh peri. Tentu saja, siapapun yang memberi lebih banyak, siapapun akan membantu yang memberikan. Tidak ada yang salah dengan itu. Tuan Chen, mereka mengambil batu roh peri dari Anda terlebih dahulu. Bailis berkata dengan marah. Aku tahu, karena mereka memilih untuk berkhianat, maka biarkan saja mereka. Setiap orang memiliki pilihan masing-masing. Jika mereka mengambil batu roh peri saya dan tidak melakukan apapun untuk saya tidak akan menyalahkan mereka. Dev berkata dengan sangat sistematis. Dev mengatakan ini, tetapi juga untuk membuat Bailis dan yang lainnya semakin setia padanya. Bagaimanapun, Dev sangat murah hati kepada mereka yang berkhianat, dan orang-orang seperti mereka yang mengikuti Dev akan bisa mendapatkan lebih banyak ketika saatnya tiba. Ketika penguasa istana ke-10 di samping melihat ini, dia tersenyum tipis, orang baik mati demi kekayaan dan burung untuk makanan. Saya sangat menyukai kalimat itu. Aku akan memberi kalian batu roh peri sekarang. Setelah penguasa istana ke-10 selesai berbicara, dia melemparkan tas penyimpanan dengan 90.000 batu roh peri di dalamnya, dan ketiga biksu berjubah hitam itu masing-masing mendapatkan 30.000. 3 biksu berjubah hitam mendapatkan batu roh peri dan segera berbalik untuk melihat Dev. Bailis dan yang lainnya tampak waspada dan siap beraksi kapan saja. Sekarang setelah Anda mengambil bayarannya, bukankah sudah waktunya untuk mengambil tindakan? Penguasa istana ke-10 mendesak ketiga biksu berjubah hitam itu. Salah satu biksu berjubah hitam mengulurkan tangannya dari pelukannya, seolah-olah dia akan mengambil senjata.
Tetapi ketika biksu berjubah hitam itu melepaskan tangannya dari pelukannya, dia tidak memiliki senjata, tetapi tas penyimpanan tambahan. Segera dia melemparkan tas penyimpanan itu ke Dev. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang. Tuan Chen, kami 3 bersaudara laki-laki menerima 30.000 batu roh peri dari Anda, dan sekarang kami akan mengembalikan 50.000 kepada Anda. Ini adalah harga dari pengkhianatan kami 3 bersaudara. Meskipun penguasa istana ke-10 tidak memiliki keahlian, tapi masih ada istana lainnya di belakang istana ke-10. Kami 3 bersaudara belum mampu menyinggung 10 istana. Saya harap Tuan Chen mengerti, kata biksu berjubah hitam itu. Saya mengerti. Dev mengangguk. Jika Tuan Chen membutuhkan kami bertiga di tempat lain, kami bertiga pasti tidak akan menolak. Kami tidak punya pilihan selain mundur hari ini. Setelah berbicara, ketiga biksu berjubah hitam itu pergi tanpa menoleh ke belakang. Hei, brengsek, batu roh peri saya, batu roh peri saya. Setelah melihat ini, penguasa istana ke-10 buru-buru berteriak. Hehehe, penguasa istana ke-10, kau bukan hanya tidak terlalu kuat, tapi otakmu juga tidak pintar. Dev tersenyum acuh tak acuh. Sialan, bodoh, penguasa istana ke-10 memerah karena marah. Penguasa istana ke-10, apakah tawaran yang baru saja kau katakan masih berlaku? Aku tiba-tiba menginginkan batu roh peri juga. Bailis dengan nada bercanda bertanya kepada penguasa istana ke-10. Mata penguasa istana ke-10 sedikit terkondensasi. Aura tubuhnya meledak hingga ekstrim, dan suhu di sekitarnya turun hingga titik beku. Bodoh, kalian, sialan, sialan, brengsek. Penguasa 10 kuil mengucapkan 3 kata sialan berturut-turut. Dapat dilihat bahwa penguasa istana ke-10 ini benar-benar marah. Saya pikir orang sialan itu adalah Anda, kan? Setelah Kaizen selesai berbicara, dia melihat Dev dan berkata, Adik ipar, tunggu apa lagi? Jika kau mau membunuh orang ini, bunuh saja. Jika orang lain di istana ke-10 berani membalas dendam kepadamu, aku, kota matahari dan bulan, akan mendukungmu. Dev melirik Kaizen dan tersenyum samar. Kalau begitu kamu tunggu saja dan lihat bagaimana aku menghancurkan aula ke-10 ini. Setelah Dev selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya langsung menghilang, tapi kemudian ada busur Raja Dewa di tangannya. Busur Raja Dewa dikeluarkan oleh Dev. Anda tahu, busur Raja Dewa ada di tangan Dev, dan itu jarang diperlihatkan kepada orang lain, hanya karena takut seseorang akan menginginkan busur Raja Dewa dan kemudian itu akan merugikannya. Seperti kata pepatah, orang yang tidak bersalah menjadi bersalah karena memiliki harta karun, tetapi sekarang Dev Chen pada dasarnya dapat berjalan menyamping di dunia surga dan manusia, jadi dia tidak takut siapapun menginginkan busur Raja Dewa-nya. Dengan munculnya busur Raja Dewa, suasana di seluruh aula tiba-tiba menjadi sangat tegang. Busur itu memancarkan cahaya biru redup, seolah mengandung kekuatan bintang-bintang, dan setiap kilatannya membuat jantung orang berdebar-debar. Melihat busur Raja Dewa di tangan Dev, semua orang terkejut, dan Bailis dan yang lainnya mundur lagi dan lagi, karena takut terluka oleh busur Raja Dewa. Busur Raja Dewa? Anda benar-benar memiliki artefak seperti itu? Ada keterkejutan yang luar biasa dalam suara penguasa istana ke-10. Dia tahu eksistensi mengerikan busur Raja Dewa, tapi itu adalah keberadaan yang menakutkan yang bisa membunuh dewa dan iblis. Dev menggenggam busur Raja Dewa dengan erat, matanya setajam obor, dan kekuatan di tubuhnya tampak mendidih saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan posturnya, dan bersiap untuk memberikan pukulan fatal. Hari ini, biarkan kau melihat kekuatan busur Raja Dewa. Dev meraung dengan suara rendah. Seluruh kekuatan tubuhnya berkumpul di tangan kanannya, menarik tali busur. Udara tampak mengeras saat ini. Setelah melihat ini, penguasa istana ke-10 tidak berani ceroboh, dan dengan cepat memadatkan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya untuk membentuk perisai yang kuat, yang membungkus dirinya dengan erat di dalamnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dia tahu bahwa panah ini sama sekali bukan permainan anak-anak, dan kelalaian sekecil apapun bisa berakibat fatal. Woos cahaya biru terang menembus langit, dan dengan suara memekakkan telinga menembus langit, cahaya itu datang langsung ke perisai penguasa istana ke-10.
Dimanapun anak panah itu lewat, ruang itu tampak terkoyak, meninggalkan retakan yang mengejutkan. Boom! Blaar! Anak panah itu bertabrakan dengan perisai, membuat suara yang memekakkan telinga. Di bawah pengaruh anak panah, perisai mulai bergetar hebat, dan lapisan riak muncul di permukaan. Wajah penguasa istana ke-10 berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan busur Raja Dewa akan begitu menakutkan. Dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan perisai, tetapi kekuatan yang menakutkan itu masih terkikis, membuatnya merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Datang lagi. Segera Ken. Dev tidak memberi penguasa istana ke-10 kesempatan untuk bernapas, dan menarik tali busur lagi, siap mengeluarkan anak panah kedua. Kali ini, dia hampir melakukan yang terbaik, dan cahaya biru pada anak panah itu semakin menyilaukan, seolah menerangi seluruh aula. Tidak! Penguasa istana ke-10 berteriak ngeri, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menahan serangan seperti itu. Tapi anak panah itu sudah tiba, dan dia hanya bisa bertahan sampai mati, memadatkan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya ke dalam tinjunya, mencoba mengguncang anak panah itu dengan keras. Boom! Duar. Anak panah itu bertabrakan dengan tinju penguasa istana ke-10, meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Kali ini, perisai itu akhirnya tidak tahan dan tiba-tiba hancur. Penguasa istana ke-10 juga terguncang terbalik oleh kekuatan yang menakutkan ini, dan tubuh penguasa istana ke-10 jungkir balik di udara selama beberapa putaran sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Ketika dia berjuang untuk bangun, dia melihat bahwa lengan kanannya sudah menjadi terluka dan darah, tampaknya terluka oleh anak panah. Dan wajahnya juga penuh keterkejutan dan ketakutan. Dia tidak pernah menyangka akan dipukuli dengan sangat memalukan oleh seorang biksu peringkat kedua alam Mahayana. Tepat ketika penguasa istana ke-10 terkejut, Dev menarik busurnya lagi, tapi kali ini, dia tidak mengarahkan ke penguasa istana ke-10. Kali ini, lebih dari selusin anak panah ditembakkan secara langsung. Semua biksu di istana ke-10 semuanya dibidik menjadi sasaran anak panah, terutama pangeran ke-10, yang menjadi sasaran dengan 3 anak panah. Dev berjanji pada Gabriel, dia bisa membunuh semua orang di istana ke-10, kecuali penguasa istana ke-10, ini adalah janji Dev, dia pasti akan menepatinya. Tapi Dev tidak pernah berjanji bahwa dia tidak akan membunuh adik laki-laki Gabriel, pangeran ke-10 ini. Bocah kecil ini terlalu menjengkelkan, memegang permen lollipop sepanjang hari, dan terlihat sangat songong. Terutama selama kejadian di dinasti Xiao, Dev tidak pernah melupakan penampilannya yang sombong. Hari ini, dia ingin bocah kecil ini merasakan apa itu ketakutan. Wus! Desir-desir. Lebih dari selusin anak panah melesat dengan cepat, dan banyak biksu di istana ke-10 panik. Bahkan penguasa istana ke-10 mereka tidak bisa bertahan dari serangan busur Raja Dewa. Bagaimana mereka bisa bertahan? Satu persatu, wajah mereka berubah drastis, dan mereka mulai mengeluarkan semua kekuatan mereka untuk membentuk perisai. Semua anak panah ini menembus perisai dan dengan cepat menembak seorang biksu dari istana ke-10. Dengan anak panah ini, biksu dari istana ke-10 berubah langsung menjadi gumpalan asap biru dan menghilang. Roh-roh berkumpul dan berhamburan, dan bahkan tidak ada mayat yang tersisa, menunjukkan kekuatan busur Raja Dewa ini. Sialan, itu luar biasa, sialan. Bailis dan yang lainnya melihatnya dengan kaget di wajah mereka. Pangeran ke-10 dibidik oleh 3 anak panah, dengan kengerian dan keputusasaan di wajahnya. Ayah, selamatkan aku, tolong selamatkan aku. Pangeran ke-10 berteriak hingga buang air kecil. Dia ketakutan, dan permen lollipop di mulutnya juga jatuh ke lantai. Penguasa istana ke-10 mengerutkan kening, dan tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan, mengenai 3 anak panah dengan ganas. Putra sulungnya sudah meninggal, dan putra bungsunya tidak boleh mengalami kecelakaan. Adik ipar, kau berurusan saja dengan penguasa istana ke-10, adapun antek-antek kecil lainnya, kakak iparmu dan lainnya akan membantumu menghadapi mereka. Setelah Kaizen berkata, dia langsung menuju para biksu di istana ke-10. Meskipun Kaizen tidak bisa mengalahkan penguasa istana ke-10, masih sangat mudah untuk mengalahkan biksu lainnya di istana ke-10 ini.
Setelah melihat ini, Baelis dan yang lainnya mengikuti Kaizen untuk menyerang para biksu di istana ke-10. Dev memegang busur Raja Dewa di tangannya, dan menatap penguasa istana ke-10 dengan samar. Melihat busur Raja Dewa di tangan Dev, penguasa istana ke-10 juga mulai sedikit panik. Aku harus menyerang dari jarak dekat. Dia tahu bahwa hanya dengan bertarung dengan Dev dari jarak dekat, Dev tidak akan bisa menggunakan busur Raja Dewa. Memikirkan hal ini, penguasa istana ke-10 langsung berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Dev. Bum, bum, bum. Duar. Penguasa istana ke-10 mengepal tinjunya, tidak memberi Dev kelonggaran sedikit pun. Dengan cara ini, mustahil bagi Dev untuk menggunakan busur Raja Dewa. Setelah melihat ini, Dev menyingkirkan busur Raja Dewa, dan juga menggunakan tinju cahaya suci pada saat yang sama, mengikuti tinju penguasa istana ke-10. Ledakan terus berdering di sekitar. Tubuh fisik Dev diperkuat dengan metode rahasia klan Protoss. Selain tubuh emas, Vanessa juga terus menyebarkan formasi di sekitar Dev, yang membuat penguasa istana ke-10 tidak berdaya untuk waktu yang singkat. Semakin lama penguasa istana ke-10 bertarung, semakin tertekan dia. Dia adalah biksu tingkat 3 transformasi alam abadi negeri peri, dan dia dapat membuat awan dan hujan dengan lambaian tangannya. Pada saat ini, dia tidak bisa mengalahkan seorang biksu kecil tingkat 2 alam Mahayana. Ini sungguh keterlaluan. Penguasa istana ke-10 sangat sedih saat ini, dan tinju cahaya suci Dev sama sekali tidak lemah, dan ditambah dengan tubuh yang mengerikan itu benar-benar mimpi buruk. Namun, jika Dev ingin mengalahkan penguasa istana ke-10 dalam waktu singkat, itu tidak realistis. Lagi pula, berurusan dengan master tingkat 3 transformasi alam abadi negeri peri, kekuatannya jauh melampaui Dev, dan Dev sudah sangat luar biasa untuk dapat bertarung dengan penguasa istana ke-10 hingga ke keadaan saat ini. Namun, Dev tidak terburu-buru. Dia berjanji pada Gabriel bahwa dia tidak akan membunuh penguasa istana ke-10, jadi dia hanya perlu merepotkan penguasa istana ke-10 dan membiarkan Kaizen dan yang lainnya membunuh semua orang di istana ke-10. Orang-orang dari istana ke-10 hampir semuanya mati, dan hanya penguasa istana ke-10 itu sendiri yang tersisa, dan tidak ada cara untuk membalikkan angin dan ombak. Tentu saja, penguasa istana ke-10 tahu pikiran Dev. Sepertinya dia jadi semakin cemas. Bocah, kau memaksaku melakukan ini. Penguasa istana ke-10 tiba-tiba tampak mengerikan, dan aura menakutkan menyapu. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya mulai bermutasi. Boom! Aura penguasa istana ke-10 meroket lagi. Dev terkejut sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah orang-orang klan dewa ini semuanya manusia? Bagaimana kamu bisa menjadi monster?" Tuan Chen, hati-hati, itu adalah mutasi binatang buas, dan dia pasti memiliki perpaduan gen binatang buas di tubuhnya. Setelah melihat ini, Vanessa buru-buru mengingatkan Dev. Dev melihat tatapan menjijikkan dari penguasa istana ke-10, dan dia terdiam beberapa saat. Yang disebut Protoss ini, orang-orang sombong, ternyata di balik layar itu masalahnya secara diam-diam. Hari ini, aku ingin kalian semua mati. Karena penguasa istana ke-10 telah memperlihatkan sisi paling jeleknya, sebagai anggota Protoss, dia tidak dapat membiarkan siapapun masih hidup yang melihatnya. Jadi semua orang di sini harus mati. Melihat penguasa istana ke-10 yang terburu-buru, Dev langsung mengorbankan pedang pembunuh naga, dan kemudian menebasnya dengan pedang. Boom! Penguasa istana ke-10 mengamuk, cahaya pedang hancur, dan Dev langsung terguncang dan terbang sejauh 100 kaki, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan juga terdapat celah retakan. Dev sedikit mengerutkan kening, buru-buru memanfaatkan jarak, menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan mengeluarkan busur Raja Dewa lagi. Tapi Dev tahu bahwa ini mungkin terakhir kalinya dia bisa menggunakan busur Raja Dewa. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum bisa menarik busur Raja Dewa begitu sering. Dev perlahan menarik tali busur, roh jahat pola Dao melonjak di tubuh Dev seperti air pasang, dan anak panah emas perlahan muncul di haluan busur Raja Dewa. Dengan serangan terakhir, Dev harus habis-habisan. Desir. Wus. Cahaya keemasan ini terpancar keluar. Boom. Duar. Anak panah emas melesat langsung ke tubuh penguasa-penguasa istana ke-10,
Tetapi anak panah emas itu langsung hancur, dan kekuatan anti guncangan yang besar menyebabkan Dev mundur jarak 100 kaki lagi. Pada saat Dev mundur, penguasa istana ke-10 sudah melompat, dan kemudian dia melepaskan tinjunya. Boom! Blaar! Kekosongan terdistorsi dan berubah bentuk dalam sekejap, dan tubuh Dev menghantam lantai dengan keras, langsung masuk 100 meter di bawah tanah. Tuan Chen. Vanessa terkejut dan buru-buru menggunakan formasinya, membungkus tubuh penguasa istana ke-10 dengan jaring sutra, mencoba menghentikan penguasa istana ke-10 untuk menyerang Dev lagi. Mendengar teriakan Vanessa, Kaizen menoleh dan melihat. Ketika dia melihat Dev dihancurkan ke lantai, wajahnya penuh dengan kemarahan dan niat membunuh. Bajingan, beraninya memukul adik iparku, aku bertarung denganmu. Kaizen berubah menjadi aliran cahaya dan menabrak penguasa istana ke-10 dengan ganas. Penguasa istana ke-10 terjerat dalam jaring sutra, dan dia ditabrak oleh Kaizen tanpa bisa bergerak. Boom! Duar! Dengan suara keras, penguasa istana ke-10 tidak bergerak, tetapi Kaizen terguncang, retakan muncul di tubuhnya, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Kaizen membuka cincin penyimpanan dan memasukkan banyak pil ke dalam mulutnya. Saat ini, dia tidak peduli oleh sumber daya apapun. Setelah istana ke-10 mengguncang Kaizen, dia melepaskan diri dari formasi Vanessa dengan sedikit gerakan. Lalu melangkah ke arah Dev. Pangeran keempat, hentikan dia. Bersambung ke episode 459. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.